Halo semuanya, kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Kali ini bersama saya Anggi Pasaribu dan tamu saya sudah ada di sebelah saya, Pak Ketum dari P3, Pak Muhammad Mardiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Anggi, apa kabar? Baik, sehat. Tadi sempat jalan-jalan katanya, Pak ya? Ya, tadi diajak jalan-jalan dengan Bung Reinhardt. Sama Bung Aiman, ya, kemudian dengan Prabu Revolusi, Bung Prabu Revolusi. Ya. Lama saya berdiskusi di teman-teman pamret di bawah, ya, hampir 1 jam tadi. Hampir 1 jam. Ya. Soalnya kan datang ke kandangnya wartawan. Betul. Ya, jadi informasinya bisa langsung diserap. Ya. Seru tapi ya, Pak ya. Ya, bagus. Kita memang harus sering-sering ya berdiskusi ya. Untuk menerima masukan, pandangan, menjawab pertanyaan. Aspirasi, ya. Berarti tadi cuma sempat muter-muter di lantai redaksi. Udah sempat lihat cafe shopnya itu belum, Pak? Belum tadi, kalau ke cafe shopnya belum. Bapak kan kayaknya suka kopi tuh. Suka kopi. Kopinya ya. mantap Ya. Makasih Mbak Anggi. Ini kan kalau udah dekat-dekat tahun politik, ya bahkan sekarang ini kan udah tahun politik gitu ya, Pak. Berarti kan makin sibuk. Hari-harinya tuh pasti udah padat banget ya, Pak Mardiono. Saya sejak 9 bulan ini hampir saya nggak berhenti ya beraktivitas, bekerja untuk kerja ya politik tentu. Sejak saya diberi amanah untuk memimpin Partai Persatuan Bangunan ini, ya saya keliling ke seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, ya untuk memastikan bahwa kader-kader kita itu bekerja politik dengan baik. Iya, apalagi setelah akhirnya mendukung Ganjar Pranowo ya untuk sebagai capres di 2024 nih, Pak. Dan mungkin banyak yang belum tahu latar belakangnya. Kenapa tuh Pak bisa akhirnya memutuskan gitu kan P3 mendukung capresnya Ganjar? Ya Mbak Anggi, Partai Persatuan Bangunan ini partainya kader, partai grassroots, ya, bahwa semua pengambilan keputusan itu harus melalui kolektif kolegial sesuai dengan konstitusi yang dimiliki oleh P3. Nah, keputusan mengenai pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Persatuan Bangunan, nah tentu melalui proses-proses tahapan itu, ya, karena sesungguhnya sudah lama, ya, sejak 6 bulan yang lalu. 5 bulan sebelum melakukan deklarasi, kemudian P3 menetapkan dalam rapat pimpinan nasional yang ke-5 memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang dicalonkan oleh PDIP, oleh Partai PDI Perjuangan. Kemudian tidak selang lama kemudian Partai P3 ikut mendeklarasikan. Yeah. Namun proses itu sudah sejak lama, ya, bahwa ada 16 wilayah yang secara terbuka itu telah mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo sebelum DPP itu mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai calon resmi presiden. Jadi menyuarakan melalui DPW, ya, agar DPP segera memutuskan untuk melakukan rapat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi partai untuk mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo. Lah, karena Pak Ganjar Pranowo itu adalah kader partai lain, bukan kader P3, ya, kader PDIP, maka kita menunggu nanti dideklarasikan oleh PDIP, kemudian kita mencalonkan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Oh, berarti gitu. Sebenarnya sebelum dideklarasikan memang udah terdengar dari lama ya, kalau sebenarnya Ganjar Pranowo ini diharapkan untuk menjadi capres, tapi secara resminya nunggu di sounding dulu lah oleh Ketum PDI Perjuangan saat itu oleh Bu Mega, baru akhirnya decide untuk memberikan dukungannya terhadap Ganjar. Tapi kalau dari Pak Mardiono dan mungkin dari teman-teman di partai sendiri, sosok Ganjar sendiri sebenarnya seperti apa, Pak? Iya, tentu P3 mencalonkan Pak Ganjar itu sudah memiliki landasan. Kita melihat bahwa latar belakang Pak Ganjar Pranowo adalah seorang yang dilahirkan dari pedesaan, ya, dari keluarga yang
sederhana, dari orang yang berkehidupan susah gitu ya. Nah, kemudian merintis karir kehidupannya itu bersama-sama dengan rakyat. Nah, kemudian ketika dulu meniti pendidikan juga di bangku sekolah dari mulai SMA hingga kuliah juga tidak mudah untuk dia bisa menyelesaikan itu. Artinya mengenali tentang jerih payah kehidupan rakyat kecil ya, itu. Dan kemudian dalam perjalanannya setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, kemudian bekerja, artinya beliau punya pengalaman di bidang entrepreneur ya, karena pernah bekerja di perusahaan swasta di beberapa perusahaan, yang kemudian akhirnya beliau berjuang bersama-sama PDI Perjuangan, kemudian akhirnya masuk ke parlemen. Nah, setelah 2 kali di parlemen, kemudian dengan karir yang gemilang itu dan keberhasilannya mereka keberhasilannya beliau Pak Ganjar Pranowo sebagai seorang politisi ya, kemudian menghantarkan beliau ke parlemen ya, ke Senayan. Dan 2 kali Pak Ganjar Pranowo itu mendapatkan amanah dari rakyat, yaitu duduk di parlemen. Kemudian karir selama beliau ada di parlemen juga cukup gemilang ya, cukup baik ya, cukup konsisten untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi umat. Nah, kemudian setelah itu masuk ke wilayah birokrasi ya, kemudian menjadi gubernur di Jawa Tengah 2 periode ya, itu tentulah tidak mudah ya. Untuk karena gubernur Jawa Tengah itu juga penduduk terbesar kedua seluruh Indonesia ya, sehingga ya tentu tidak mudah untuk memenangkan itu. Tetapi beliau 2 kali itu diberi percayaan oleh rakyat Jawa Tengah untuk memimpin rakyat Jawa Tengah, dan itu berhasil. Dan selama itu pula beliau harmonis, karena Pak Ganjar Pranowo itu selama menjabat gubernur yang kedua ini itu berpasangan dengan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Gus Tad Yassin, di mana beliau itu adalah putra tokoh Partai Persatuan Pembangunan, ya, putra guru kami yaitu almarhum Syekh Kyai Haji Maimun Zubair. Jadi hubungan dengan Pak Ganjar Pranowo itu sudah tidak asing lagi. Sudah lama terbangun. Betul, betul. Juga mertua beliau itu juga kader P3, ya. Beliau itu mertuanya itu adalah ketua DPC Purbalingga 4 periode, dan sampai pada akhir hayatnya itu beliau di anggota fraksi MPR RI itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan sekarang juga kakak iparnya, jadi kakak istrinya itu juga anggota fraksi P3 ya, di Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi nggak jauh-jauh ya sebenarnya. Kita sudah banyak mengenali tentang kiprah perjalanan perpolitikan karir-karir Pak Ganjar Pranowo. Nah, landasan itulah yang kenapa keluarga besar P3 itu kemudian lebih memiliki pandangan-pandangan yang jatuh hati kepada Pak Ganjar Pranowo. Itu tentu banyak, tidak hanya itu saja. Tapi kita pandang layak Pak Ganjar Pranowo bisa melanjutkan estafet kepemimpinan ya dari seluruh pembangunan nasional kita yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini kelihatannya akan bisa nyambung ya, estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pembangunan nasional kita itu ada di Pak Ganjar Pranowo gitu. Karena ya tadi sama, Pak Jokowi juga orang yang hidupnya berangkat dari latar belakang kehidupan rakyat orang kecil, sederhana ya, itu sama dengan Pak Ganjar Pranowo itu. Berarti jadi sebenarnya memang sangat nyambung. Bisa dibilang tuh mewakili rakyat lah ya Pak. Sosok Ganjar ini dari segala bentuk perjalanannya, perjalanan karir dan bahkan background story tentang family, dan Ganjar itu sendiri itu yang menjadi saat itu pertimbangan selain hubungan yang memang sudah dekat, yang sudah terjalin begitu lama. Betul. Betul Mbak Anggi, bahwa P3 tentu yang sudah memiliki pengalaman ikut pemilu selama 10 kali ya, ikut pemilu ya. Ya tentu landasan dalam rangka untuk mempersembahkan kader terbaik untuk memimpin bangsa ini, ya tentu kita memiliki pemikiran orientasinya adalah untuk kesinambungan bangsa dan negara ini ke depan, ya, tidak berpikir untuk hal-hal yang kecil yang untuk kepentingan pragmatis kelompok dan golongan, tetapi untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ini
dengan tantangan yang tentu besar di saat kita memang sekarang berkehidupan di dalam situasi yang global ya. Nah, itu tentu diharapkan dengan kita menetapkan Pak Ganjar Pranowo nanti dapat melanjutkan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo atau pemerintahan saat ini, itu diharapkan bisa menjawab semua tantangan-tantangan itu. Dan itu juga memang masih ditunggu oleh rakyat sampai sekarang kan. Apakah nanti pembangunan yang sudah berjalan bisa dilanjutkan oleh seorang Ganjar Pranowo? Ya kita memang masih menunggu sih Pak, karena kan pemilunya masih tahun depan ya gitu. Hanya optimisme itu sepertinya memang ada di akar rumput di tengah masyarakat. Nah, kalau kita bicara soal pemilu nih Pak, tahun 2019 sendiri kan sebetulnya di dalam internal P3 sendiri sekitar 41 atau 45% ini kan mendukung Prabowo dengan Sandi saat itu. Nah, tahun 2024 punya antisipasi nggak nih Pak? Atau strategi supaya betul-betul solid satu suara mendukung calon presiden dan cawapresnya nanti siapapun itu yang sama gitu Pak? Iya, saya pastikan itu bahwa P3 saat ini dalam organisasi seluruh kader yang ada di Indonesia ini, ya kita dalam posisi yang solid, ya, dan di dalam pengambilan keputusan itu juga mendapatkan dorongan dan dukungan dari lapisan grassroots, dan itu memang tumbuh dari bawah, ya, bukan hanya di atas, ya. Karena itu sudah barang tentu, karena itu memang sudah menjadi kehendak grassroots kami, ya tentu dukungannya akan sepenuhnya lahir dari grassroots kami. Jadi insya Allah P3 akan solid, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti untuk 2024, termasuk bagaimana untuk menggerakkan konstituennya P3, ya, untuk bersama-sama berjuang mensukseskan Pak Ganjar Pranowo.